Halo sobat, selamat berjumpa di program Tips Rohani SGC, tempat di mana kamu bisa diperlengkapi dengan informasi yang dapat membantu pertumbuhan iman kamu di dalam Kristus. Nah, pada edisi kali ini, Tips Rohani bakal bagi-bagi tips nih bagaimana merenungkan firman Tuhan dengan efektif. Tahukah sobat bahwa merenungkan firman Tuhan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya? Namun tidak mudah bukan untuk melakukannya? Kalau kata orang mah, tidak semudah itu Ferguson. Padahal, dengan merenungkan firman Tuhan, kamu dapat banyak manfaat loh, dan bisa melakukan apa yang benar dari Alkitab yang kamu baca. Banyak orang Kristen sudah dengar segudang kebenaran, hanya saja masih kurang nih dalam merenungkannya. Aduh. Perlu sobat ketahui bahwa mendengar saja tidak cukup, namun perlu juga untuk direnungkan dan dilakukan setiap hari. Lantas, bagaimana cara agar kamu dapat merenungkan firman Tuhan dengan efektif? Number 1. Membaca Alkitab di pagi hari. Tentu saja, sebelum merenungkan, kamu perlu membacanya terlebih dahulu dong. Saran kami, sobat harus membacanya di pagi hari. Pagi hari. Waduh, kok harus di pagi hari sih? Gini nih, karena pagi hari adalah saat di mana tubuh kamu masih segar, sehingga pikiran akan mampu mencermati setiap firman Tuhan yang dibaca dengan lebih baik. Oh iya, membaca Alkitab di pagi hari juga menandakan nih bahwa kamu mengutamakan Tuhan dan meminta bimbingannya sepanjang satu hari, serta bakal mempermudah kamu juga untuk merenungkannya siang sampai malam. Jadi, jangan cuma doi aja nih yang diutamain. Number 2. Mencatat berkat apa yang didapatkan. Nah, kalau sobat sudah membaca firman Tuhan, langkah selanjutnya yang perlu sobat lakukan adalah mencatat berkat apa yang didapat dari bacaan tadi. Hal ini bakal membantu kamu untuk merenungkan firman Tuhan dengan lebih spesifik. Oh iya, jika ada ayat firman Tuhan yang memberkati, dapat juga dihafal loh agar mudah untuk diperkatakan nantinya. Number 3. Memperkatakannya berulang kali. Merenungkan, selain diartikan memikirkannya selalu, merenungkan juga dapat diartikan memperkatakannya berulang kali. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Sobat mungkin sudah menjadi orang Kristen yang suka membaca dan menulis setiap berkat yang diperoleh, namun masih seringkali lupa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ingatlah bahwa kita diselamatkan melalui perkataan mulut kita juga loh. Jadi, ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita sedang mempercayai dan mengklaim kegenapan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Memperkatakan firman Tuhan berulang kali dapat membuat hidup kamu dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga ketika ketakutan dan kekhawatiran datang, itu tidak dapat menguasai kehidupanmu. Number 4. Berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang sangat penting. Mungkin ada firman Tuhan yang langsung bisa dipahami ketika kamu membacanya.
Namun, ada juga loh firman Tuhan yang akan dipahami di kemudian hari ketika kamu menjalani aktivitas setiap hari, di mana akan ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan pakai untuk dapat menjelaskan firman-Nya lebih lagi dalam kehidupanmu. Atau ketika kamu menghadapi persoalan, pergumulan, atau masalah hidup, firman Tuhan yang pernah kamu baca akan Roh Kudus pakai untuk mengingatkan dan menguatkan sobat sekalian. Jadi, sebelum dan sesudah membaca firman Tuhan, jangan lupa untuk berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus agar sobat sekalian dapat memahami dan melakukan firman-Nya dengan benar setiap hari. Nah, itulah beberapa tips bagaimana merenungkan firman Tuhan dengan efektif. Lakukanlah semua itu karena sobat mengasihi Tuhan dan ingin mengenalnya lebih lagi. Jika kamu diberkati dengan video ini, silakan like dan share kepada orang-orang yang kamu kasihi. Jika ada tips rohani apa lagi yang ingin kamu ketahui, yuk jangan malu untuk menuliskannya di kolom komentar. Kalau Tuhan berkenan, maka akan kami bahas di video-video berikutnya. Bagi sobat yang ingin lebih lagi bertumbuh di dalam Kristus, namun masih bingung harus kemana dan bagaimana, kamu boleh banget nih bergabung bersama kami dalam konseling Nusantara Sola Gracia Communities yang kami adakan melalui Google Meet setiap hari Rabu pukul 15 WIB untuk para anak muda baik yang masih single maupun yang sudah punya pacar, dan pukul 17 WIB untuk mereka yang sudah menikah atau berkeluarga. Konseling ini diikuti oleh banyak orang dari berbagai kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tiap minggunya akan ada tema menarik dan yang up to date yang bakal dibahas loh, sehingga kamu bisa bertanya dan dapat sharing langsung dengan hamba Tuhan yang memimpin konseling tersebut. Oke sobat, sampai ketemu di video selanjutnya ya, dengan tips-tips yang pastinya akan memberkatimu. Salam Sola Gracia, salam pemuridan, Tuhan Yesus memberkati.